Menyatukan jiwa dan raga. Pertama, mengamati langit. Kedua, mengamati bumi. Ketiga, mengamati manusia. Lukisannya buruk sekali. Bahkan memungut 30 koin dari... Tolong aku. Menyebalkan. Tuan. Jangan mendekat. Siluman yang bersembunyi di kediaman ini sangat sakti, juga licik dan penuh tipu muslihat. Sungguh sulit dihadapi. Muridku, apakah kamu sudah mengetahui siluman apa itu? Sudah, Guru. Perjalanan ini berbahaya. Siluman ini bernama Tanme, pemakan energi kehidupan manusia. Jika ringan menimbulkan penyakit dan malapetaka, jika parah akan ada yang meninggal dalam 10 hari. Guru, bencana besar. Master, selamatkanlah nyawa sekeluarga kami. Selamatkanlah nyawa aku. Tuan, silakan berdiri. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Guru, tidak boleh. Menaklukkan siluman ini akan mengurangi 30 tahun usia Guru dan merusak fondasi vital Guru. Hanya Lingce berusia 1000 tahun yang bisa memulihkan. Ini... Master, ini uang untuk membeli Lingce. Semua hati-hati. Segala kemisteriusan di dunia berasal dari Qi. Dengan kekuatan jimat ini, biarkan siluman menampakkan wujud. Pergilah. Siluman di sana. Ada siluman. Lihat. Di sana siluman. Ada siluman. Ambil uang dan usir bala. Cepat pergi dan cepat kembali. Lagi-lagi aku. Memangnya harus aku? Guru, berjagalah di sini. Aku akan membasmi siluman. Wah, ilmunya hebat sekali. Iya benar. Wahai roh suci, hancurkan! Siapa kamu? Kamu bukan dari pavilion Longming. Tunggu. Entah kamu manusia atau siluman, bisakah kita berunding? Begini, kamu pindahlah ke tempat lain. Jangan mengganggu pemilik kediaman ini. Hah? Siluman yang ganas. Ikat roh dan usir kejahatan. Segel! Master, siluman yang kamu cari ada di sini. Aku hanya lewat. Dasar pembawa bencana. Kaulah pembawa bencana. Kalau mau mati pergi yang jauh. Kenapa kamu begitu?
Kakak seperguruan, akhirnya kamu muncul juga. Main sendiri sana. Guru! 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 Dasar tua bangka, setiap ada masalah kamu selalu kabur. Apakah ada guru sepertimu? Pang Cui itu adalah wanita cerdas dan juga lincah. Segala bahaya bisa berubah menjadi berkah. Ngomong-ngomong, ini kubelikan untukmu. Menghamburkan uang lagi? Kita berdua setiap hari bersusah payah menakut-nakuti orang untuk mendapat uang. Guru malah asal menghamburkannya. Bukalah dan lihatlah dulu. Apa kamu suka? Apakah kamu masih guruku yang sangat pelit dan bahkan tidak mau membelikanku gula-gula itu? Apa maksudmu? Kalau kamu suka, pakailah. Kalau tidak suka, akan kukembalikan. Tunggu dulu, Pang Cui. Aduh, apa kamu tidak tahu kalau gadis sepertimu harus ganti pakaian di kamar sendiri? Tentu. Bukan sepenuhnya salahmu. Ini juga salahku. Aku selalu menganggapmu seperti kakak pertamamu. Hampir saja membesarkanmu seperti anak laki-laki. Kakak pertama. Sejak punya ingatan, aku belum pernah melihat kakak pertama yang guru sebut. Jangan-jangan guru mengarangnya. Kapan guru pernah mengarang cerita padamu? Kakak pertamamu itu lebih pintar darimu dan juga sangat berbakat. Saat usianya belasan tahun, aku tidak bisa mengajarinya apa-apa lagi. Akhirnya, dia masuk Akademi Cufeng dengan kemampuannya sendiri. Guru lanjutkan saja memikirkan kakak pertama. Aku pergi ganti pakaian baruku. Oh, baiklah. Sekalian juga masak lobaknya. Aku sudah lapar. Tunggu. Punya uang tapi tidak membeli daging. Guru pelit sekali. Lebih banyak garam. Aku suka yang lebih berasa. Aku tahu. Hei, Pang Cui. Ada apa lagi? Tidak apa-apa. Hati-hati saat memasak. Jangan mengotori pakaian barumu. Aku ini bisa diandalkan. Yuan, turunkan aku. Jangan pedulikan aku lagi. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kita sudah sepakat? Kita cari tempat yang tidak ada yang mengenali kita. Entah bertani atau menangkap ikan. Kita tidak perlu hidup dalam pelarian lagi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Nadi spiritualku sudah putus. Hidupku sudah tidak lama.
Jangan sampai aku membebanimu. Bukankah keluarga memang harus saling membebani? Saat kerajaan Gaul runtuh, bukankah ayah, ibu, dan seluruh keluarga juga saling membebani hingga mati bersama? Kita bisa kabur dan hidup sampai sekarang karena langit ingin kita tetap hidup. Supnya sudah siap. Untuk apa memakai teknik menghilang? Mau sembunyikan uang ya? Guru? Hah? Guru? Guru pergi kemana? Guru? Guru! Guru! Hang Cui, aku harus pergi karena ada urusan penting. Aku tidak bisa membawamu. Pergilah ke Akademi Chufeng untuk menemui kakak pertamamu. Kusertakan lukisan kakak pertamamu di belakang surat ini. Sepertinya dia cukup hebat. Tidak akan salah jika kamu mencarinya. Kenapa harus mencari kakak pertama? Barang bawaannya pun tidak dibawa. Hai. Semua uang ditinggalkan untukku. Guru. Guru! 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 Dasar tua bangka! Berhubung guru tidak menginginkanku, aku yang sendirian pun tidak bisa hidup lagi. Lebih baik aku mati saja. Tolong guru, aku akan mati. Dasar tua bangka yang kejam. Bodoh, pria tua itu takut mati, mana mungkin menyelamatkanku. Aneh, kalau dia takut mati, bukankah seharusnya menyimpan lebih banyak uang untuk bersembunyi? Kecuali dia menghadapi bencana yang mengancam nyawa. Dia tahu peluang hidupnya kecil, makanya dia meninggalkanku. Guru dalam bahaya. Wah! Siluman! Siluman! Kamu terluka. Kenapa ada manusia fana di Qingqiu? Dia seorang anak kecil. Kamu anak dari keluarga mana? Kenapa sendirian di hutan lebat ini? Darah siapa ini?
dari lukaku. Beritahu aku, apa yang kamu lihat? Dingin sekali, dia sedang menggunakan sihir pada aku. Tuan Chen Yun, dia hanya manusia fana. Dia tidak akan sanggup menahan mantra spiritual langit. Nak, jangan takut. Di mana keluargamu? Mengapa kamu masuk ke gunung sendirian? Aku tinggal bersama guru di gunung. Guruku menghilang. Aku sedang mencarinya. Sekarang entah di mana guruku. Siapa gurumu? Wugan. Bukan. Ada banyak sekali kultivator tersembunyi di dunia ini. Anak ini punya aura yang murni. Dia ini pasti orang baik. Nah, jangan takut. Apakah tadi kamu melihat siluman rubah putih lewat dari sini? Kemana perginya? Ke sana. Tadi ada bayangan putih yang melesat ke arah sana. Beritahu aku, di mana siluman rumah itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku. Di mana Rian? Rian apa? Aku tidak tahu. Siapa itu? Aku tidak kenal Rian. Katakan! Kalau membunuhku, kamu tidak akan tahu apapun. Katakan! Anak ini sedang mencari keluarganya. Mohon saudara memberi pengampunan. Beri pengampunan. Beri pengampunan. Sebelumnya, Tuan sudah ada gejala kekacauan energi sejati. Kini juga terluka parah oleh siluman rubah. Jika tidak segera kultivasi tertutup, takutnya Tuan bisa tersesat dalam kultivasi. Terima kasih atas nasihatmu. Di lain hari, aku akan datang adu ilmu. Paman Master. Apakah Paman bisa mengantarku ke Akademi Chufeng? Kakak. Kakak. Kamu sungguh mengira kalian bisa kabur? Kerajaan Gaulu sudah runtuh 7 tahun lalu. Mengapa Pavilion Longmeng masih tidak melepaskan kami? 18 tahun yang lalu, pengkhianat itu tinggal bertahun-tahun di Istana Gaulu. Sejak itu, jejaknya menghilang. Katakan, di mana pengkhianat itu bersembunyi? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Setelah tiba di Pavilion Longmeng, kamu akan tahu.
Jian! Kakak, kamu baik-baik saja? Tetua Chen Yun, Pavilion Longming sedang mengejar sisa pemberontak kerajaan Gaulu. Apakah Balai Xingcheng hendak ikut campur? Hanya sampah Pavilion Longming saja sudah membuat kalian begitu kewalahan. Apa maksudmu? Apakah Balai Xingcheng sungguh ingin melawan Pavilion Longming? Ya! Nadi jantungnya putus. Obat biasa. Mungkin sudah tidak berguna. Mohon senior, menyelamatkan kakakku. Bicara soal itu, kerajaan Gaulu sudah runtuh 7 tahun. Kenapa orang dari Pavilion Longming masih saja terus mengejar kalian? Aku yang membebani kakakku. Itu karena aku punya akar spiritual. Mereka takut aku menjadi ancaman, sehingga enggan melepaskanku. Bakatmu luar biasa. Lusan Hu hanya mengajarimu sedikit ilmu sederhana, tapi kamu bisa memahaminya dan membentuk jurusmu sendiri. Sayang sekali, Balai Xingcheng sudah menyatakan sikap tidak ikut campur dalam urusan kerajaan Gaulu. Aku tidak meminta masuk ke Balai Xingcheng. Aku hanya memohon agar senior bisa menyelamatkan kakakku. Nyawa San Hua di ujung tanduk. Untuk menyambung nadi dan memperpanjang nyawanya, butuh kekuatan siluman rubah ekor 9. Siluman rubah ekor 9. Tapi sayangnya, Katakan. Dia. temukan dia untuk bisa menemukan rubah spiritual ekor 9. Dan ingat, jangan sampai menarik perhatian orang lain. Apalagi sampai diketahui orang sekte dewa. Kuil leluhur Kota Lugong di depan mata adalah tempat mendaftar Akademi Chufang. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Hah? Paman Tongyang sudah mau pergi. Aku tidak punya apa-apa untuk mengenangmu. Ku berikan mutiara penangkal mara ini untukmu. Meski tidak bisa masuk Akademi Chufang, selama ada mutiara penangkal mara ini, setidaknya juga bisa melindungi keselamatanmu. Terima kasih Paman Tongyang. Paman baik sekali. Kalau begitu, tolong bantu aku sampai akhir. Untuk ujian masuk Akademi Chufeng ini, apakah ada kiat tertentu? Bagaimana agar bisa lulus? Paman juga tidak tahu. Kamu cukup berusaha dengan baik, ya? Lalu, bagaimana Paman menanam labu ini? Bisakah aku menanamnya? Kalau aku rindu, bagaimana aku menemukan Paman? Paman sudah begitu baik pada aku, bagaimana aku membalasnya? Mengapa dia sama seperti guru, suka menghilang begitu saja?
Cari kakak pertama dulu, baru cari guru. Akademi Cufeng, aku datang! Permisi! Lagi-lagi kamu pembawa bencana. Apa yang kamu inginkan? Mau harta aku tidak punya. Kalau mau paras, aku lebih tidak punya lagi. Dia bersembunyi di mana? Dia? Siapa? Dia di... Kamu berani merampok aku? Kalau kamu maju lagi, kubutakan sepasang matamu. Mereka mau apa? Mereka berkelahi di tempat seperti ini. Di mana kakakku? Apakah dia diculik oleh rekan pembunuhmu? Katakan. Tunggu, kamu gila ya? Kalau kakakmu hilang, kenapa kamu mencariku? Guruku juga menghilang. Dasar pembawa bencana. Kamu tiba-tiba muncul di kota Tongming, sekarang mengikutiku sampai sini. Apakah kamu mencelakai guruku? Dibawa kemana? Katakan. Maling teriak maling. Kalau pembunuh itu bukan rekanmu, berarti kamu mata-mata dari kerajaan Wugo. Mata-mata dari kerajaan Wuko, apa itu? Aku malas berdebat denganmu. Mutiara penangkal marah. Oh, bagus juga ya. 传说中若存在天险之地， Ramai 无法 sekali. 掩饰绚丽的景，百战不惧中的血迹，开血大计。 Ini, ambillah. Ah, terima kasih. 疾风握紧掌心，同心相惜，雷霆一击拒绝躺平。眼下危机封印不放弃，天地留下我背影。 Hei, aku lulus. Masa telah dia gila? Benar, hari ini sudah yang ke-37. 要让世间相同归附在地生个 Apakah ini cara berpakaianmu sehari-hari? Seleramu kurang bagus. Aku, Nama, asal, berasal dari aliran mana? namaku Pang Cuy. Aku dari Qingqiu. Jika berasal dari Qingqiu, apakah kamu punya guru? Apakah kamu menguasai ilmu dasar? Aku punya guru. Aku belajar sedikit ilmu menulis jimat. Menulis jimat hanya teknik dasar. Tidak layak untuk dibanggakan. Kampung halamanku dilanda banjir. Kampung halamanku dilanda banjir. Semua saudariku mati karena kelaparan. Aku mencuri roti kukus untuk orang tuaku yang sakit parah. Tetapi mereka menggenggam tanganku dengan erat dan sampai mati pun enggan memakannya. Mereka berkata, aku harus mempertaruhkan nyawa untuk masuk akademi agar tidak kelaparan dan kedinginan di dunia fana. Dengan gitu, mereka baru bisa tenang di alam baka. Sungguh anak yang malang. Sesepuh Jo, bagaimana kalau satu-satunya plat ujian bantuan khusus kita berikan kepadanya? Tunggu dulu.
Di sini ada seseorang lagi yang mungkin lebih malang darinya. Sialan. Kenapa pembawa bencana ini juga kemari? Kepala akademi bilang seleksi murid kali ini tidak seperti biasanya. Karena itu, aku diminta datang membantu ketiga guru. Dengan kehadiranmu kami bisa jauh lebih tenang. Mari, duduklah dulu. Kamu kenal dengan pemuda itu? Tidak kenal. Tadi saat berada di luar kota, aku melihatnya diusir oleh beberapa pengawal kerajaan Yue. Aku tidak tega melihatnya. Jadi aku bawa dia kemari. Aku tidak akan mengganggu pembicaraan para guru. Kalau begitu aku... Jangan terburu-buru. Demi keadilan, mari kita dengar dulu kisah murid itu. Namaku Lei Shiyuan. Aku berasal dari desa Shigo, Gunung Luoxia. Desa Sigu? Kamu berasal dari desa Sigu? Lei Shiyuan, kenapa kamu ingin masuk Akademi Chufeng? Ini adalah nama-nama 161 orang warga desa Sigo. Keluarga dan warga sekampungku dibantai siluman dalam semalam. Aku tidak punya kemampuan besar. Hanya dengan masuk akademi dan mempelajari ilmu dewa, aku bisa balas dendam dan menuntut keadilan bagi mereka. Jelas-jelas bohong. Para guru pasti tidak akan percaya. Nah, cepat berdiri untuk bicara. 5 tahun lalu desa Siku dilanda bencana siluman. Lalu beberapa sekte dewa pernah mengutus orang untuk menyelidikinya. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kalau begitu kamu... Malam itu, aku terlempar ke sungai. Ayah dan ibuku melindungiku dengan tubuh mereka. Aku bersembunyi dan tidak berani bersuara. Aku menyaksikan sendiri seluruh warga desa dilempar satu persatu ke sungai. Dan hanya akulah yang berhasil hidup. Dari 161 orang itu. Hebat. Sandiwaranya bahkan lebih meyakinkan dariku. Akhirnya, aku menemukan kelompok pembunuh itu. Ternyata mereka menguasai ilmu sihir. Mereka adalah murid-murid Pavilion Longming dari kerajaan Wugo. Lei Shiyuan, tahukah kamu, manusia fana yang memfitnah sekte dewa akan dihukum dengan berat. Semua ucapanku benar. Murid ini bisa bersaksi untukku. Kemari. Hari itu, aku bersembunyi di sebuah kediaman di kota Dongming. Kebetulan bertemu dengan Pang Cui. Saat itu pembunuh itu sedang mengejarku. Dan untungnya, Pang Cui membantuku. Sehingga aku berhasil lolos. Tidak. Begini, Pang Cui. Apakah yang dikatakannya benar? Benar-benar. Orang-orang itu sangat kejam. Setiap serangannya mematikan. Mereka semua juga punya ilmu sihir. Bukankah kamu punya seorang kakak? Di mana dia? Kakakku awalnya adalah murid sekte dewa. Dia melindungiku bertahun-tahun. Namun karena itu dia ikut terseret dan terus diburu musuh. Kini keberadaannya tidak diketahui. Dunia ini begitu luas. Selain masuk akademi, aku sudah tidak punya jalan hidup lain. Aku tidak memohon belas kasihan para guru. Aku hanya memohon kesempatan mengikuti ujian.
Aku akan sangat berterima kasih. Sungguh tidak kusangka, nasib kita sama-sama malang. Namun lihatlah, pakaianku lebih lusuh darimu. Hidupku juga lebih susah. Lagi pula, aku pernah menyelamatkanmu. Budi penyelamatanmu akan selamanya ku kenang. Kelak, pasti akan kubalas. Tidak perlu menunggu kelak, sekarang saja. 2 keping perak ini adalah seluruh hartaku. Ku harap penyelamat berkenan menerimanya. Kalau kamu merebut jatahku, nanti kukuliti kamu hidup-hidup. Demi membalas dendam besarku, mohon penyelamat merestuiku. Ya, aku tidak Terimalah. mau. Aku tidak mau. Ayo, terima Tidak mau, saja. jangan dipaksakan padaku. Terimalah. Tidak mau. Lepaskan. Tidak mau. Aku tidak tahu kenapa orang tuaku meninggalkan begitu banyak uang untukku. Aku pamit. Guru, tidak masalah guru meninggalkanku. Setidaknya harus menjamin aku lancar dalam segala hal. Pelat ujiannya sudah direbut oleh si pembawa sial itu. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk mendaftar. Ada mutiara penangkal mara yang menghalangi pelacakan roh. Aku hanya bisa menangkap itu. Orang sial mana yang memukulku? Pangeran Ying tiba! Yang tidak berkepentingan menyingkir! Pangeran Ying menebarkan uang. Pangeran Ying menebarkan uang. Ayo, Pangeran Ying menebarkan uang. Ternyata dia yang menebarkan uang. Mangsa empuk. Minggir. Permisi. Permisi. Pergi! Kamu baik-baik saja. Kenapa kalian asal menindas orang? Cepat minta maaf. Pangeran Ying dan Putri Lania tiba. Kalian bukanlah siapa-siapa. Minggir! Aku tidak peduli siapa kalian. Apa kalian tidak bisa mengantri? Kamu yang bukan siapa-siapa. Apa katamu? Ku dengar, Akademi Cufang mengutamakan keadilan. Baik kerabat kerajaan, bangsawan atau rakyat jelata, semuanya diperlakukan sama. Lalu, bagaimana pendapat Pangeran Ying? Lancang, tangkap mereka. Jaga sikapmu. Kakak Tongco, kamu datang. Kamu seharusnya menemaniku mendaftar ujian, bukan membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Aku khawatir kamu tidak sempat daftar, makanya kuusir mereka. Lagi pula, apa gunanya mereka mendaftar? Mereka juga tidak akan lulus. Untuk apa buang waktu di sini? Kamu bahkan tidak mampu menahan satu serangan kakakku, tapi masih berani membual di sini. Omong kosong. Aku hanya takut cambukku merobek pakaian kumal kalian dan menodai mataku. Ku dengar kerajaan Yue menjunjung tata krama. Namun setelah melihat sikap putri hari ini, tampaknya rumor itu tidak dapat dipercaya. Lancang, cuma rakyat berani menghina kerajaan Yue. Kamu cari mati. Sudah. Kalau berdebat langsung keroyok, memangnya aku takut pada kalian? Aku tidak. Tidak takut. Ya benar. Minggir!
sekali. Setelah bayar biaya ujian, uangku benar-benar habis. Kita hanya bisa menumpang tidur di sini. Ternyata kalian. Berkat kamu mendorong gerobak kotoran untuk membantu kami, Putri Manja itu jadi dipermalukan. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Pang Cuy. Kalau kalian... Pang Cuy. Namaku Paili Chang Yue. Kalau dia adikku, Gelin. Aku Yeye, kakak sepupu Gelin dan Chang Yu. Kakak sepupu? Adik sepupu? Ambillah. Pelan-pelan. Enak. Bagaimanapun itu buatanku. Sudah lama aku tidak makan makanan seenak ini. Siapa itu?我写城市万丈浮华，欢愉你那几刹，冥界缠绕，相拥相杀最难掐。执迷挣扎，心生万法，今生爱又发芽，万劫不敌，一缕相牵挂。陪你山崩塌。成沙，枯枝桠开出花，携手奈何桥佛偷塔，献一怒马，总在这年尽头，心软难以下，情理中盼又何妨执掌，与你共幻化。就像万里云霞，欢愉你那几刹，万箭穿心，同病相加，却阴哑。情深年长，闻梦落塔，摇曳离苦生花，花掌重铸。